Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa bisa mengikuti setiap proses pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, kita mulai. Berdoa selesai. Sebelum melanjutkan kepada materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa hadir. Ayu Wulandari hadir. Muhammad Bani Hikam hadir. Muhammad Lutfi hadir. Hilman Muhammad Rafiq hadir. Juhri Patria Siregar hadir. Alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Al-Qawaidul Khamsah. Namun, apakah masih ingat sebelumnya kita telah membahas apa? Iya, betul sekali. Sebelumnya kita telah membahas tentang ijtihad dan mahdzab. Sebelumnya kita telah membahas tentang Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan yang lainnya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang Al-Qawaidul Khamsah. Al-Qawaidul Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Qawaid dan Al-Khamsah. Al-Qawaid berasal dari bahasa Arab, jamak dari qaidah yang artinya asas atau dasar. Sedangkan khamsah yaitu 5 yang artinya 5. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Qawaidul Khamsah yaitu 5 dasar yang ada dalam fikih. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Qawaidul Khamsah merupakan sumber pokok dari terbentuknya kaidah-kaidah yang lainnya. Nah, di sini di dalam Al-Qawaidul Khamsah terdiri dari 5 pokok yang utama. Yang pertama yaitu tentang segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Maksudnya yaitu segala sesuatu yang ada di hati kita, segala sesuatu niat yang ada di dalam hati kita menunjukkan kepada kriteria tercapainya sebuah tujuan tersebut atau diterima tidaknya sebuah amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap amaliyah tentunya memiliki tujuan atau niat. Jika tidak, maka amaliyah tersebut bersifat spekulatif. Niat dalam Islam sangatlah penting sehingga bisa menggambarkan atau mengkriteriakan niat sebagai salah satu pokok yang menentukan nilai sebuah amaliyah tersebut apakah diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkannya niat ini bukan semata-mata tanpa ada tujuan. Tentunya semuanya memiliki tujuan. Yang pertama yaitu tujuannya membedakan
antara ibadah dan adat istiadat. Membedakan antara ibadah dan adat istiadat. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari ada kesamaan antara ibadah dan adat istiadat. Misalnya saja dalam memberi uang kepada orang lain. Ketika seorang memberi uang kepada orang lain, hal tersebut bisa dikatakan dengan hibah, bisa dikatakan dengan sedekah, bisa juga dikatakan dengan zakat. Tergantung kepada niatnya. Yang kedua, tujuannya yaitu menentukan tingkatan ibadah. Yang kedua, tujuannya yaitu menentukan tingkatan ibadah. Di dalam ibadah juga terdapat tingkatan-tingkatan. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, yang membedakannya itu adalah niatnya. Contohnya saja dalam sholat duha dan sholat subuh, karena keduanya sama-sama 2 rakaat, maka yang bisa membedakannya yaitu niatnya itu sendiri. Jika niat sholat subuh, maka sholat tersebut adalah sholat subuh. Jika niatnya sholat duha, maka itu disebut sholat duha walaupun sama-sama 2 rakaat. Nah, itulah tujuan tentang tentang disyariatkannya niat. Yang selanjutnya yaitu tentang kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yaitu tentang keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi, keyakinan yang telah tertanam tidak bisa digantikan dengan sebuah keraguan, karena keraguan itu sendiri hadir setelah ada keyakinan. Maka keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Nah, di sini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang artinya, dan banyak di antara mereka yang tidak mau mengikuti kecuali persangkaannya saja, dan sesungguhnya persangkaan itu tidak ada gunanya sedikit pun dalam mencapai sebuah kebaikan. Nah, di kaidah yang kedua ini juga terdapat beberapa minor kaidah. Yang pertama yaitu pada dasarnya asal itu
pada dasarnya asal itu meneruskan apa yang ada menurut keadaan semula. Kaidah minor yaitu pada dasarnya asal itu meneruskan apa yang ada. Keadaan semula. Nah, contohnya yaitu ketika seorang ragu-ragu tentang dirinya apakah sudah berhadas ataukah belum. Nah, lihat hal yang sebelumnya. Misalnya dia sudah berwudu atau tidak. Apabila dia sudah berwudu, maka dia memiliki hadas. Jika dia belum berwudu, maka dia memiliki hadas. Tapi jika dia telah berwudu, maka dia tidak memiliki hadas. Nah, itulah contohnya. Yang kedua yaitu jika orang ragu-ragu sudah atau belum melakukan sesuatu, maka yang diambil adalah belum. Jika orang ragu-ragu sudah atau belum melakukan sesuatu, maka yang diambil adalah belum melakukan. Contohnya, ketika seseorang sedang sholat dan ketika mau kunut, orang tersebut ragu-ragu apakah dia sudah kunut atau belum. Maka yang diambilnya, orang tersebut harus mengambil yang belum kunut, yang melakukan apa yang belum dilakukan. Maka orang tersebut kunut dan nantinya di akhir bersujud sahwi. Minor yang ketiga yaitu seorang yakin telah melakukan sesuatu tetapi ragu-ragu tentang jumlahnya. Yang ketiga yaitu seorang yakin telah melakukan sesuatu tetapi orang tersebut ragu-ragu tentang masalah jumlahnya. Misalnya ketika seorang sedang melaksanakan sholat, yaitu orang tersebut ragu-ragu apakah sudah rakaat kedua atau belum. Maka yang harus diambil adalah keraguan yang paling terkecil. Maka dia harus melakukan rakaat yang terkecil, yaitu 2 rakaat kedua. Nah, itulah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Untuk selanjutnya,
Yang ketiga, kaidah yang ketiga yaitu kesulitan menarik pada kemudahan. Kesulitan menarik pada kemudahan. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam kehidupan kita, tentunya kita pasti merasakan kesulitan. Nah, kesulitan tersebut bukan menjadi alasan kita untuk tidak melaksanakan kegiatan atau peribadahan, tapi Allah juga bisa memaafkan kesulitan jika tidak bisa dilakukan. Maka ada dengan dilakukan dengan cara yang mudah. Contohnya kaidah minornya yaitu suatu perkara sempit maka diperluas. Suatu perkara sempit maka diperluas. Ketika seseorang berada di suatu tempat dan tempat tersebut terdapat banyak lalat, dan lalat tersebut tentunya hinggap di mana saja sehingga membawa najis kemana-mana. Nah, ketika lalat tersebut menempel ke tubuh seseorang tersebut, maka hal tersebut bisa dimaklumi dan orang tersebut tidak menjadi najis atau tidak perlu mensucikan diri. Yang kedua yaitu suatu perkara luas maka dipersempit. Suatu perkara luas maka dipersempit. Contohnya yaitu ketika dalam keadaan berperang, maka melaksanakan sholat bisa dalam keadaan bagaimana saja, bisa dalam keadaan yang sangat luas, bisa sambil berdiri seperti biasa dan bisa sambil berlari. Maka keluasan tersebut tidak selamanya menjadi luas, tetapi ketika keadaan perang tersebut sudah terlerai, maka hal tersebut harus dipersempit. Dalam kata lain, sholatnya itu harus seperti biasa lagi. Yang ketiga, semua yang melebihi batas maka kembali pada semulanya. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan sesuatu yang berlebih. Misalnya saja ketika gula itu enak dan asin itu enak, tetapi
jika dipergunakan secara berlebihan, maka hal ini bisa menjadi tidak enak. Maka kaidah minor yang ketiga ini memerintahkan jangan berlebih-lebihan. Nah, itulah kaidah ketiga. Kita lanjutkan kepada kaidah keempat. Kaidah keempat yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Kemudaratan harus dihilangkan. Di dalam kaidah keempat ini terdapat 3 minor juga, dan kaidah ini sesuai dengan firman Rasulullah SAW, la dororo illa diroro, yang artinya janganlah kalian menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Kaidah minor yang pertama yaitu kemudaratan membolehkan larangan. Kemudaratan membolehkan larangan. Di dalam kehidupan terkadang kita mengalami kondisi yang sulit, tetapi adanya sebuah larangan. Nah, ada kalanya sebuah kesulitan tersebut bisa membolehkan sebuah larangan tersebut. Misalnya saja, ketika seorang wanita sedang berobat ke rumah sakit, maka wanita tersebut boleh terlihat auratnya oleh dokter karena wanita tersebut sedang berobat. Tapi beda halnya ketika dalam keadaan biasa. Tentunya memperlihatkan aurat sangatlah dilarang. Yang kedua, sesuatu yang diperbolehkan karena kemudaratan. Sesuatu yang diperbolehkan karena kemudaratan sesuai dengan takaran. Sesuatu yang diperbolehkan karena kedaruratan sesuai dengan takaran. Nah, jadi ketika sesuatu yang dilarang diperbolehkan karena dalam keadaan kedaruratan atau kesulitan, maka hal tersebut
bisa dilakukan sampai takaran yang cukup atau jangan berlebihan. Contohnya saja, ketika ada seseorang sedang di hutan dan orang tersebut kelaparan dan belum menemukan makanan, tetapi hanya ada seekor babi hutan. Nah, tentunya dalam keadaan normal memakan babi hutan itu tidak diperbolehkan. Tetapi ketika adanya kemudorotan atau kesulitan, maka hal ini diperbolehkan. Tetapi diperbolehkannya yaitu hanya secukupnya saja. Jangan sampai ketika orang tersebut memakan binatang tersebut, jangan sampai berlebihan. Ketika sudah cukup malah terus dimakan. Nah, ini tidak boleh. Dimakannya saja hanya secukupnya. Yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu kebiasaan dapat dapat dijadikan suatu hukum. Kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum. Di dalam bermasyarakat atau cara hidup atau kehidupan tentunya berdasarkan atau dimulai dengan nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang terus dilakukan sejak lama, maka akan terciptanya sebuah pola kehidupan. Nah, maka hal ini disebut dengan adat istiadat atau kebiasaan. Nah, hal di sini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya takaran milik masyarakat Madinah dan timbangan milik masyarakat Mekah. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa setiap daerah atau setiap masyarakat memiliki ciri khas atau kebiasaan yang berbeda. Nah, terdapat juga minor kaidah, yaitu yang sudah menjadi huruf maka harus sesuai dengan nas. Yang sudah menjadi huruf atau kebiasaan maka harus sesuai dengan nas. Banyak kebiasaan di masyarakat
yang diperbolehkan karena nas atau Al-Quran dan hadis tidak melarangnya. Contohnya saja di masyarakat, kebiasaan di masyarakat kita yaitu adanya mudik ketika akan lebaran. Maka hal ini diperbolehkan karena hal ini tidak dilarang di dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Namun berbeda dengan kebiasaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Misalnya memberikan sesajen kepada laut ataupun kepada hal-hal yang gaib, maka hal ini tidak boleh karena hal ini dilarang atau termasuk ke dalam kemusyrikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apakah ada ingin yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Jika tidak, Bapak akan cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa mengerjakan soal, nanti Bapak akan tugaskan. Dan jangan lupa pelajari materi selanjutnya sesuai dengan buku paket yang kalian miliki. Mungkin itu saja dari Bapak. Billahi bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.